Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib malam Kamis hari Rabu 6 Desember 2023, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan tafsir dari juz amma di surat Al-Qari'ah, yang mana kita di sini membahas tafsir dari makna dari salafus soleh dengan catatan sanadnya sahih, dan juga tafsir dari salaf ditambah dengan ilmu i'rab dan ilmu alat dari pembacaan yang benar dari ilmi tahsin Al-Quran dan qiraah asyarah. Maka di dalam surat ini kita masuk kepada ayat dari ucapan Allah Jalla wa Ala, wa amma man khaffat mawazinuh. Maka telah kita ambil ayat ini dari segi i'rab, maka i'rabnya hampir persis dengan wa amma man thaqulat mawazinu, persis i'rabnya. Maka waw di sini waw atifah menunjukkan i'rab jumlah wa amma man khaffat mawazinu ma'tuf bil jumlah kepada wa amma man thaqulat mawazinu. Maka di sini ataf jumlah kepada jumlah. Itu faidahnya juga. Dan adapun dari segi ilmi tajwid telah kita lewati dan ilmi qiraah, maka perhatian di sini telah terjadi ikhtilaf di kalangan qurra kepada dua madhab. Madhab yang pertama, madhab yang berkesendirian Abu Ja'far Al-Madani, min haitsu pembacaan man khaffat. Maka jumhur ulama seperti yang kita pelajari di tajwid Hafiz an Asim dan semua qurra yang 9, maka mereka membaca bil idhar. Nun as-sakinah bertemu dengan kha dibaca idhar. Man khaffat, man khaffat. Inilah dari 10 qurra, 9 qurra. Mulai dari Abu Amr Al-Basri, Ibnu Katsir, Nafi' Al-Madani, Ibnu Amir, Hamzah Az-Zayyat, Al-Kisai, dan Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri, dan Khalaf Al-Ashir, dan juga qiraah yang ma'ruf yang kalian hafal dari Hafiz an Asim, qiraah Asim Ibnu Abi Nujud. Maka semuanya dibaca dengan idhar wa amma man khaffat. Syahidnya man khaffat. Maka kita baca wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun qiraah Abu Ja'far Al-Madani berkesendirian ikhfa nun iltaqa ma'akha. Maka tidak dibaca idhar man khaffat, tetapi dibaca dengan ikhfa man khaffat. Maka huna harokatan karena idgham, atau afwan karena ikhfa, maka 2 harokat makhrajnya dari khaisum, man khaffat. Dan ini pernah kita lewati pula di dalam surat apa?
Quraisy. Di mana di surat Quraisy juga di pelajaran yang lalu telah kita berikan, wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf. Syahidnya min khauf. Maka di sini sama, nun sakinah bertemu dengan kha, maka di sini man khaffat. Adapun di sini di dalam surat Quraisy min khauf, man khaffat min khauf. Maka inilah kekhususan dari qiraah dari Abu Ja'far. Maka permasalahan pelajaran yang kita pelajari di pelajaran ilmu tajwid, maka itu tajwid yang kita pelajari Hafs an Asim. Adapun ilmu tajwid dari qiraah yang lainnya berbeda. Seperti ada Al-Imalah Al-Kubra, tajwid khusus pada Al-Kisai. Ada tajwid Al-Isba', seperti mad jaiz munfasil dibaca 6. Itu bukan tajwidnya Hafs an Asim, tetapi tajwid dari Warsh an Nafi' misalnya. Bismillah. Maka inilah dari ayat yang kita berikan dan telah kita lewati, dan juga tafsir dari ayat ini telah datang diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq di dalam tafsirnya an Ibni Uyainah yakni Sufyan, an Amr ibni Dinar, an Ubaid ibnu Umair, bahwa diriwayatkan barang siapa yang sangat ringan dari timbangannya, ditafsirkan akan didatangkan seseorang yang gemuk, tinggi, namun di saat ditimbang tidak mencapai kepada sayap dari nyamuk. Maka ini telah kita bahas menjadi pendalilan apa? Bahwa yang ditimbang itu juga badan orangnya. Maka berapa yang ditimbang? 3. Pertama, amal-amal soleh. Kedua, badan orang yang melaksanakan amal. Ketiga, tempat pencatatan, baik dia pencatatan buruk atau baik, seperti bitokoh la ilaha illallah adalah tempat pencatatan bitokoh itu bahwa dia seorang yang muwahhid. Kemudian di sini kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Maka di ayat yang berikutnya, fa ummuhu hawiyah. Maka fa ummuhu hawiyah maka di sini fa ummuhu fa muraqqaqah dan hamzah muraqqaqah, fa ummu dan mim muraqqaqah. Namun karena mim musyaddadah berarti wujubul gunnah, maka dia harokatan fa ummuhu. Fa ummuhu ada 2 harokat, tidak cepat fa ummuhu. Maka mim jika ditasdidkan wujubul gunnah, makhrajnya pindah ke khaysum, bukan dari alfam, bukan dari syafah, bukan dari bibir. Maka berpindah jadi fa hidung. Fa ummuhu. Fa ummuhu. Kemudian di sini mim musyaddadah harokatan dan ha muraqqaqah. Dan di sini ada hukmu silah dari ha terpenuhi, namun silah as-sughra dan dia harokatan. Dan untuk silah as-sughra di sini terpenuhi syarat-syaratnya. Pertama, haknya hak dhamir. Kedua, dilihat sebelumnya.
sebelum ha mutaharrik, ummu, mu, hu. Dan yang ketiga syaratnya setelah ha, ummuhu ha, mutaharrik. Maka di sini terpenuhi 3 syarat. Maka jadilah dia silah, mad silah as-sughra. Kenapa as-sughra? Karena bertemu dengan ha. Kalau bertemu dengan hamzah, mad silah al-kubra. Maka fa ummuhu ada 2 harokat, fa ummuhu ha, seperti itu. Adapun hawiyah maka semuanya muraqqaqah. Ha muraqqaqah dan alif di sini mad tabi'i, wiyah waw muraqqaqah, ya muraqqaqah, dan ta al marbutah di sini juga muraqqaqah, dan di sini dinamakan ha at-ta'nis. Kenapa dinamakan ha? Karena makhrajnya ha, bukan ta. Dan kenapa dinamakan ta'nis? Karena menunjukkan ta marbutah kepada ta'nis, muannatsah, hawiyah. Maka di saat kita mensukunkan ta al marbutah, makhrajnya menjadi ha. Maka makhrajnya bukan ta tetapi ha. Dan ha jika kita rujuk kepada sifat, maka sifatnya ha apa? Pertama, ha as-sakinah sifatnya al-hams. Seperti ucapan Ibnul Jazri, fa ha sa hu ha. Maka ha masuk kepada hams. Lalu apa faidahnya? Jika disukunkan maka keluar jaroyan an-nafs. Ha hi hu ah. Di sini pun fa ummuhu hawiyah. Maka jangan dimasukkan di saat membaca hawiyah kepada mulut kita. Hawiyah. Tidak, salah. Tetapi dikeluarkan. Hawiyah. Ha. Maka inilah perbedaan pembacaan seorang yang belajar ilmu qiraah dengan orang yang awam yang tidak belajar atau belajar ilmu tajwid hanya sekedar idhar, iqlab, ahkamin nun, tidak masuk kepada sifatul huruf. Maka mereka akan berbeda di dalam membaca, terutama yang ujung-ujungnya ha at-ta'nis. Maka orang yang mempelajari ilmu qiraah akan membaca hawiyah. Orang-orang awam fa ummuhu hawiyah, ditelan. Maka ini salah dari segi al-qiraah. Kemudian barakallahu fikum, permasalahan dari qiraah selesai dari ilmi at-tajwid, maka quri'a fa ummuhu hawiyah menjadi 3 madhab perbedaan dari qura'. Pertama, quri'a bi idgham al-kabir. Siapa yang ingat idgham kabir? Pengkhususan specification siapa? Indaki abanun. Tidak usah melihat kanan kiri. Abu Ja'far. Maaf ya Abu Ja'far. Indaki ya Hudzaifah. Au unsur akhaka dzaliman madluman. Yalah Hamam wa Haris unsur akhak. Ahsan. Paham Abu Nun? Maka Asusi an Abi Amr barakallahu fikum mempunyai spesifik di dalam qiraah yang merupakan usul qiraah Asusi adalah al-idgham al-kabir. Ma makna al-idgham al-kabir? Idgham dari 2 harf yang berharokat. Ini yang menjadi intinya. Meskipun nanti dia hurufnya sama ataupun hurufnya tidak sama, tidak menjadi masalah. Yang penting dua-duanya mutaharrik. Lalu diidghamkan. Maka ini jelas berbeda dengan idgham
yang ada pada Hafs an Asim dari misalnya idgham man yasha menjadi may yasha. Di sini idgham bukan mutaharrikan. Nun sakinah bertemu dengan ya. Juga milladun, nun sakinah bertemu dengan lam. Adapun di sini idgham al-kabir mutaharrikan. Bagaimana bisa? Ya memang seperti itu qiraah. Maknanya dulu Nabi membaca seperti ini, itu jawabannya. Karena Nabi memberikan ilmu qiraah di sini kepada kita sesuai dengan hadis, unzila al-Qur'an ala sab'a ahrufin. Diturunkan Al-Qur'an menjadi 7 bahasa Arab. Nah, di sini kita masuk yang pertama, qiraah As-Susi an Abi Amr. Di mana spesifiknya di sini adalah dengan idgham al-kabir. Dan idgham al-kabir di sini ucapannya di mana? Ha mutaharrik hu fa ummuhu bertemu dengan ha al-mutaharrik hawiyah. Maka disinilah dari idgham al-kabir, di mana fa ummuhu bertemu dengan hawiyah. Maka bagaimana cara membacanya? Maka dibaca dengan idgham ha, dijadikan ha yang 2 berharokat menjadi 1. Maka bagaimana? Fa ummuh hawiyah, fa ummuh hawiyah. Fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuh hawiyah. Seperti itu. Maka ini qiraah yang pertama As-Susi an Abi Amr, di mana fa ummuhu ha yang mutaharrik masuk kepada hawiyah yang mutaharrik juga dihitung menjadi 1 ha fa ummuh hawiyah.